Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Video ini dirilis atas permintaan dari saudara Hendra Simatupang. Terima kasih buat responnya. Sistem putaran mesin cuci 2 tabung. Ada 2 mesin di sini. Kapasitornya 2 juga. Ada timernya dan pilihan mode pencucian saklar pintu. Kemudian rangkaian dilengkapi sekring ya, untuk pengamanan jika terjadi hubung singkat. Oke, di sini akan saya jelaskan rangkaiannya ya. Itu arus yang masuk dari fuse biasanya langsung menuju timer ya, timer spin dan timer wash. Kemudian yang untuk timer spin itu dikontrol oleh saklar ya, saklar pintu. Yang jika pintu dibuka, saklar terbuka dan secara langsung motor spinnya berhenti. Dia menggunakan kapasitor ya motornya. Kapasitor ini biasanya nilainya 4 mikro ataupun 5 mikro, tergantung jenis mesin cucinya. Kemudian yang untuk timer wash itu ibaratnya rangkaian paralel ya terhadap motornya, 2 jalur 2 gulungan dihubungkan langsung paralel ke kapasitor. Kapasitor ini biasanya nilainya 8 mikro atau ada jenis-jenis yang lainnya sesuai merek ataupun jenis dari mesin cucinya. Untuk beberapa mesin cuci, kapasitor ini dibuat dalam satu wujud yang isinya 2 ya. Namun ada juga yang menggunakan cara terpisah, kapasitornya untuk pencuci, satu lagi untuk pengering. Kemudian di sini akan saya jelaskan rangkaian pengering ya, ataupun biasanya dibilang spin. Saklar pintu memutus rangkaian ataupun arus ke motor berhenti. Arus yang masuk biasanya dikontrol oleh timer ya, ataupun waktu pengeringan. Kemudian seperti yang kita tahu, dalam motor itu ada 2 gulungan ya, 1 gulungan langsung ke timer ataupun ke sumber, 1 lagi melalui kapasitor. Oleh kapasitor ini terjadi perbedaan induksi magnet setiap gulungan. Perbedaan inilah yang membuat spool ataupun rotor berputar ya, sesuai arah gulungan. Rangkaian pencuci. Di sini arus yang masuk langsung ke timer. Timer ini mempunyai 2 fungsi ya, satu untuk on off mesin cuci dan satu lagi untuk pengontrolan putaran motor. Timer itu mengontrol putaran mesin cuci
dengan menghubungkan arus ke salah satu kumparan dan satunya lagi melewati satu kumparan lagi melewati kapasitor ya. Jadi secara fungsi timer itu untuk pengendali waktu dan satu lagi untuk pengendali putaran. Oke, di sini kita ibaratkan dulu ya, kumparan yang ada di motor itu kumparan A dan kumparan B. Jika arus masuk dari timer langsung dihubungkan ke kumparan B dan ke kumparan A melalui kapasitor, maka arus ataupun induksi magnet frekuensinya terlambat ya, terlebih dahulu di kumparan B, kemudian ke kumparan A, dan ibaratnya inilah yang menarik rotor berputar ke arah kumparan A. Namun disesuaikan juga ya oleh arah lilitannya. Di sini yang saya jelaskan hanya metode ataupun cara perputarannya ya. Kemudian jika arus masuk langsung dari timer menuju kumparan A, otomatis yang ke kumparan B melalui kapasitor di kumparan B jadi terlambat ya. Kumparan B inilah yang kita ibaratkan menarik rotor berputar ke arah kumparan B. Namun sepenuhnya arah putaran itu juga dipengaruhi oleh induksi magnet ya, yang dibentuk oleh arah lilitan. Yang penting kita pahami di sini perbedaan cara putaran. Oke, di sini saya tes langsung ya. Jika arus melalui timer, namun di sini timer kita ibaratkan langsung dihubungkan tangan ya. Kita masukkan ke misalnya kumparan A, putarannya demikian ya, arah ke kanan. Kemudian dalam periode waktu berikutnya masuk ke kumparan B, arahnya langsung berbalik ya. Nah, di sini saya gantikan posisi fungsi timer dengan tangan. Timer inilah yang kita ibaratkan memindahkan arus yang masuk. Oke ya, dari teori tersebut jelas penyakit dari mesin cuci yang putarannya hanya searah tidak lain tertuju pada timer wash ya. Timer washnya mungkin lengket atau gagal fungsi lah. Bisa coba kita bersihkan kutub-kutubnya ataupun part di dalamnya. Namun alangkah lebih bagus jika kita ganti langsung. Putaran dinamo wash, motor wash di sini dikontrol oleh timer ya. Dalam periode waktu tertentu berganti-ganti.
arus yang masuk dari supply dipindahkan ke kutub A, kemudian ke kutub B, kemudian ke kutub A, kemudian ke kutub B, maka arah putaran mesin pun berbeda-beda ataupun berganti-ganti. Sekian.